8 tahun pengalaman fundraising di 5 tempat yang berbeda, saya sadar kalau teman-teman tonton sampai habis, ini catatan buat teman-teman khususnya di bidang fundraising. 8 tahun pengalaman fundraising di 5 tempat yang berbeda, teman-teman. Posisi saya saat itu ada di manajer fundraising. Saya pernah menjadi manajer fundraising di Lasnas berbasis perguruan tinggi, manajer branding di Wakaf, manajer operation di NGO berbasis family business, nge-marketingin pondok pesantren, sampai terakhir di Lasnas Plat Merah yang tumbuh dan besar dari perbankan. Saya sadar kalau titik-titik. Pindah-pindah sampai 5 lembaga selama 8 tahun bukan hal yang saya harapkan tentunya teman-teman. Mulai tim yang hanya 5 orang sampai 50 orang se-Indonesia dan punya budget fundraising 1-5% bahkan banyak trial and error yang saya lakukan sama tim. Bahkan saya bukan dari background ilmu komunikasi ataupun ekonomi syariah. Tapi setelah ngalamin macam-macam, akhirnya ada beberapa hal nih buat teman-teman semua. Teman-teman yang saat ini fresh graduate atau teman-teman saat ini yang naik jabatan, harus punya mindset fundraising, harus dengerin ini. Yang pertama, orang itu nggak donasi cuma karena teman-teman punya program. Buat desain, cantumin rekening bank atau QRIS. Mereka donasi karena cerita yang teman-teman ceritakan. Awal banget di fundraising, saya berpikir yang penting punya program kemudian dikontenin. Atau buat proposal yang rapi, datanya keren, programnya kemudian di angle 5 in 1, 3 in 1, 4 in 1 kayak kopi aja. Ternyata bukan teman-teman. Muzaki atau donatur itu pengen ngerasa, pengen lihat dampak, pengen tahu donasi mereka serupiah 2 rupiah itu bisa menjadikan kondisi apa menuju kondisi apa. Kalau teman-teman cuma cerita mengenai lembaga teman-teman, mending nggak usah fundraising teman-teman, serius. Nomor 2, paling penting itu dengerin, bukan cuma minta. Justru kerja terberat dan terpenting adalah mendengarkan. Dengerin, kenapa mereka mau donasi? Apa yang bikin mereka ragu? Program mana yang paling nyentuh hati mereka? Gimana mereka nyaman berdonasi? Siapa yang kira-kira punya uang, istri atau bapak? Atau bagaimana? Kalau Anda cuma jago ngeblas, jago ngeblasting, jago nelpon, itu bukan mindset yang tepat. Gunakan prinsip 2 arah, teman-teman. Seperti kayak orang pacaran. 2 arah. Yang ketiga, konsisten. Konsisten lebih ampuh daripada kampanye yang hanya lebaran aja atau kurban aja. Saya sadar, ngejar target cuma pas Ramadan atau momen besar, itu bikin capek. Hasilnya nggak stabil, teman-teman. Fundraising yang sehat itu kayak lari maraton, nggak perlu sprint gila-gilaan, cuma sekali. Kontak kecil, update rutin yang nggak maksa, ucapan terima kasih secara personal, ketemuan, minta silaturahmi. Buat donatur inget dan nyaman, sampai jadi teman, bahkan sampai jadi advocate. Konsisten itu kuncinya teman-teman, bikin donatur itu inget lembaga terus-terusan. Pasti teman-teman punya banyak cara di lembaga masing-masing. Jadi itu teman-teman, 8 tahun keliling di 5 tempat. Saya sadar yang paling penting itu cerita yang kuat, mau dengerin donatur, dan konsisten merawat relasi. Stop deh cara lama yang cuma fokus di angka dan momen. Mulai bangun koneksi, cerita, dan dengerin donatur. Cobain teman-teman di lembaga sekarang.